pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Perkenalkan, nama saya Dita Wulandari dari kelas 6A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tidar Magelang. Di sini saya akan menampilkan hasil video pembelajaran mengenai teks biografi untuk kelas 10 semester 2. Video ini merupakan kelanjutan dari video pembukaan pembelajaran yang sebelumnya telah saya buat. KD yang saya angkat pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.14 mengenai menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Indikatornya yang pertama, menjelaskan pengertian teks biografi, merumuskan unsur-unsur biografi, kemudian menilai hal-hal yang dapat diteladani dari teks biografi, kemudian mengidentifikasi peristiwa atau perjalanan, pendidikan, karir, dan perjuangan dalam teks biografi. Selamat menyaksikan. Siap belajar anak-anak? Siap, Bu. Oke, sekarang Ibu bakal menunjukkan sebuah gambar seorang tokoh tentunya, dan kalian harus menebak siapa beliau dan apa yang kalian pikirkan tentang beliau. Oke, gambar ini ya. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar tokoh ini? Coba Mbak Ella. Pianis yang hebat, Bu. Seorang pencipta lagu Indonesia Raya, Bu. Pahlawan Indonesia, Bu. Betul sekali ya apa yang tadi disebutkan oleh Mbak Ella, Mbak Afril, dan juga Mbak Dita. Mulai dari bahwa seorang W.R. Supratman itu adalah seorang pencipta lagu, kemudian seorang pahlawan, dan seorang pionir, itu juga benar. Nah, kemudian ada yang tahu tidak apa kepanjangan dari W.R.? Coba. Siapa yang tahu? Saya, Tahu? Bu. Ya, Mbak Ella. Wage Rudolf, Bu. Ya, betul sekali ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Ella dong. Jadi yang telah tadi kalian sebutkan itu merupakan fakta yang terdapat pada salah satu tokoh biografi, yaitu Pak W.R. Supratman. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan satu buah video singkat tentang profil Pak W.R. Supratman. Selamat menyaksikan. Nah, setelah kalian menyaksikan video profil singkat dari Pak W.R. Supratman, kira-kira kita mau belajar materi apa pada pertemuan kali ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Materi Tahu, apa? Bu. Apa? Teks biografi, Bu. Betul sekali, kita akan belajar mengenai teks biografi. Kira-kira teks biografi itu mempelajari tentang apa sih? Coba, siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak Dita, apa itu teks biografi? Teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang, Bu. Ya, betul sekali. Ada yang lain mungkin? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa Mbak Afril? Teks yang berisi biografi tokoh, Bu. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dong. Jadi dapat disimpulkan bahwa teks biografi itu merupakan sebuah teks yang berisi catatan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Jadi teks biografi itu tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang perlu kita garis bawahi di sini, ditulis oleh orang lain. Ini yang membedakan antara biografi dengan autobiografi. Ada yang tahu autobiografi itu apa? Sepertinya kalian belum mengenal autobiografi ya. Jadi di sini juga ada yang namanya autobiografi. Yang membedakan teks biografi dengan autobiografi ini adalah pada penulisnya. Kalau autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Jadi kalau teks biografi itu ditulis oleh orang lain,
Sedangkan autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Misalnya jadi kalau teks autobiografi ini misalnya ini ya, Ibu kasih contoh, Mbak Ella suatu saat menjadi Menteri Republik Indonesia dan dia pengen membukukan nih, aku mau menulis sebuah riwayat hidup aku dari Mbak Ella itu masih kecil sampai dia tua, sampai dia karir-karirnya dan juga jasa-jasanya terhadap negeri kita. Nah, itu yang nulis Mbak Ella sendiri, itu namanya autobiografi. Kalau biografi, misalnya seperti tadi kan kita sudah menonton Pak W.R. Supratman. Nah, Pak W.R. Supratman ini kan mempunyai karir, kemudian perjalanan hidup dari kecil sampai dia meninggal pun itu dibukukan dan ditulis oleh orang lain. Itu yang dinamakan teks biografi. Nah, teks biografi itu berisi paparan mengenai riwayat hidup sang tokoh, mulai dari dia kecil, dewasa, sampai dia tua, bahkan dia meninggal, itu dibukukan, ditulis serinci-rincinya. Kemudian juga jasa-jasanya terhadap negara atau terhadap suatu organisasi dan juga karirnya itu juga bisa ditulis, dicantumkan di dalam sebuah teks biografi. Suatu teks biografi atau bagus tidaknya suatu teks biografi itu bergantung penulisnya itu sendiri. Jadi penulis itu bisa mengkreasikan sekreatif mungkin tentang biografi seorang tokoh. Semakin pandai penulisnya, maka akan semakin bagus hasilnya. Nah, yang perlu kalian ketahui dalam menulis teks biografi ini, kalian tidak boleh memihak tokoh tersebut. Artinya, kalian tidak boleh melebih-lebihkan si tokoh dan juga tidak boleh menjelek-jelekkan si tokoh. Jadi kalian harus bersikap netral. Nah, itu merupakan suatu tulisan yang ditujukan kepada pembaca agar mereka itu bisa menentukan sendiri, oh si tokoh ini bagus buat dicontoh, oh si tokoh ini kurang bagus untuk kita contoh dan juga kita teladan. Dalam menulis teks biografi itu kalian harus memperhatikan keistimewaan dan juga keteladanan dari si tokoh yang akan kita angkat menjadi teks biografi. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih perbedaan antara keistimewaan tokoh dan juga keteladanan? Siapa yang tahu? Ya, silakan Mbak Dita, apa itu keistimewaan? Sikap keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang. Betul sekali. Kalau keteladanan siapa yang tahu? Saya, Bu. Iya, apa Mbak Afril? Sikap ya teladan yang dapat diteladani oleh orang lain. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan dong buat Mbak Afril dan Mbak Dita. Apa yang tadi telah diutarakan oleh Mbak Dita dan juga Mbak Afril. Kalau yang namanya keistimewaan itu merupakan kelebihan dari sang tokoh yang tidak dimiliki oleh tokoh lain. Kemudian kalau keteladanan itu merupakan sikap-sikap atau hal-hal terpuji yang dapat diteladani oleh orang lain. Misalnya nih, tadi Pak W.R. Supratman, dia memiliki keistimewaan kalau dia bisa menciptakan lagu Indonesia Raya. Itu tidak bisa dilakukan oleh tokoh lain. Pak Soekarno tidak bisa menciptakan lagu Indonesia Raya maupun dilakukan oleh tokoh lain. Sedangkan kalau keteladanan, contohnya ini Pak W.R. Supratman ini memiliki sikap yang terampil, kemudian tekun, rajin. Nah, itu bisa dicontoh dan diteladani oleh kita. Setelah kalian tahu tentang pengertian teks biografi, kemudian kalian tahu apa yang harus kalian tulis di dalam teks biografi, kemudian kalian juga tahu apa itu keistimewaan dan juga keteladanan. Sekarang Ibu akan menguji kepahaman kalian tentang keistimewaan dan juga keteladanan tokoh. Cukup kalian mencari keistimewaan dan keteladanan tokoh ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa nomor. Ini yang nantinya akan Ibu bagikan. Setiap anak akan mendapatkan satu nomor dan kalian berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian dapat. Mengerti? Siap, Ibu. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Setiap kelompok itu berisi 4 orang ya. Baik, Bu. Ibu sudah menyiapkan undian yang nantinya kalian maju satu persatu untuk mengambil nomor yang telah Ibu siapkan. Satu anak wajib mengambil satu nomor ya. Bisa dimulai dari sana, sebelah sana. Ayo, Mbak Ella. Oke, selanjutnya Dita. Yuk, selanjutnya Mbak Afril. Yuk, Mbak Hilda. Yo, Mbak Dani. Siapa lagi yo, Mbak? Siapa ini?
Nah, setelah kalian mendapatkan nomor, Ibu meminta kalian untuk berkelompok sesuai dengan nomor yang kalian dapatkan. Kelompok 1 dengan teman kalian yang mendapatkan nomor 1, kelompok 2 dengan teman kalian yang mendapatkan nomor 2, dan begitu juga seterusnya sampai kelompok 8 ya. Dapat dimengerti? Ya, Bu. Ya, silakan berdiskusi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oh iya, ini gambar dan juga lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Nanti Ibu bagikan satu persatu ke kelompok kalian masing-masing. Silakan berkelompok terlebih dahulu. Ya, ini kelompok berapa? 1 ya? Iya, Bu. Ini gambarnya yang harus kalian diskusikan. Ini lembar kerjanya. Ini ya. Didiskusikan sesuai dengan instruksi yang tadi Ibu kasih ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Terus Ini apa istimewanya ya? Oh, ini siapa sih? Oh, siapa sih? Biografi Buya Hamka, Hamka. sastrawan Indonesia. Iya. Mana jane nulis ulang. Ini siapa sih? Buya Hamka. Nah, Buya Hamka tuh keistimewaannya Apa ya? penulis kan. Nulis novel. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Beberapa 1427 di perkebunan ini Medan dan Guru Abana. Tokoh sastrawan. Ormas Islam Internasional. Dosen apa? Dosen Islam. Di UIE. Dosen UII Jakarta. dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Terus Keteladanan. toleransi yang tinggi, Toleransi. yang tinggi, cerdas, Tidak penendam. sederhana, cerdas, kalian masih kesulitan mencari keteladanan dan juga keistimewaannya R.A. Kartini ya? Iya, Bu. Jadi kalau keteladanan itu kalian mencari hal-hal yang dapat diteladani. Misalnya ini ada R.A. Kartini, beliau kan sosok yang cerdas, sosok yang ramah, sosok yang rendah hati. Nah, itu merupakan keteladanannya R.A. Kartini yang dapat kalian contoh. Nah, sedangkan keistimewaan R.A. Kartini, beliau kan adalah penulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu keistimewaan karena tidak dimiliki oleh tokoh lain. Kemudian R.A. Kartini ini kan juga pendiri dari sekolah wanita ya. Nah, itu merupakan salah satu keistimewaan R.A. Kartini. Sudah paham belum? Sudah, Bu. Ya, sudah, dilanjutkan diskusinya. Nanti kalau ada kesulitan lagi bisa meneliti ya. Ya, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Over deh. Yang ngeleh. Ya ganti dia. Sedikit bahasa Indonesia. Matematika. Atau ayam keliling kayak dulu tulisan. Kan Kartini terus apa aja? Nih kalau di Kartini cerdas. Cerdas dan pintar. Ya. Cerdas.
Cerdas. pintar. Cerdas dan pintar. Soalnya dia tuh menghasilkan pemikiran kritis, Menghasilkan pemikiran yang kritis. dan mampu membawa perubahan untuk Indonesia. Dia juga sopan dan ramah. Contohnya apa sih? Kalau orang Kartini itu sopan sama ramah. Contohnya itu ada Kartini ramah kepada siapapun. Akan juga punya teman dari Belanda, yaitu Rosa Abendanon dan Stella. Iya, Stella. Ya, emang namanya Stella. Bukan Stella itu, bukan. Bukan Kartini. Stella ya. Iya. Terus rendah hati. Tidak sombong lo jadi penabung. Istimewaannya apa ya? Istimewaan. Oh iya. Ayo, apa ayo? Ayo apa ayo? Ayo buka dong. Ini keistimewaan ini. Pahlawan Pahlawan nasional Indonesia. Juga disebutkan pahlawan pembangkit. Perempuan pribumi. Beliau dibuatkan sebuah lagu. Beliau membuat lagu. Apa dibuatkan lagu. sebuah lagu Ibu Kita Kartini oleh bangsa Indonesia. Ibu kita Kartini. Lagu apa? Ibu Kita Kartini oleh bangsa Indonesia. Sebagai tanda ucapan terima kasih. Penulis buku Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Terus yang terakhir, pendiri sekolah perempuan pertama di Jawa. Pertama di Jawa. Perempuan pertama di Jawa. Udah. Jadi itu tadi yang pertama Buya Hamka sama Kartini. Yang ketiga ada yang ketiga siapa sih? Suka. Ini juga kan? Ini ada juga yang tampak. kenapa? Ini Aku bisa Jokowi ya. ya judulnya Sebuah hospital. Kamu aja kamu. Gimana sih? sama aja. Ya. Kemudian Siapa? Siapa? Pak Pak Jokowi. Jokowi. Keistimewaan. Apa keistimewaannya? Wali Kota Solo.
2005 dan 2019. 2005 ya. 2019 terus Presiden RI ke-7. Gubernur DKI Gubernur Jakarta. DKI Jakarta. terus keteladanan apa? Keteladanan. Sederhana. Buktinya Apa ya? mungkin dari pakaiannya kali ya, dia kan nggak terlalu mahal banget kan. Iya, nggak kelihatan kayak presiden. Apa terus Tegas. Tegas. Berprestasi. oh iya kan alumni UGM ya. Iya. Berprestasi. Dia kan juga merakyat kan, sering apa namanya? Membantu. Apa? Belusukan namanya. iya iya kan sering belusukan dia ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok gitu. Oh, Mana Ya, ya? anak-anak Pak Jokowi itu emang merakyat ya. Ya bu. Merakyat. Mbak. Iya. Oke, sudah. Sudah lagi. selesai? Satu lagi. Oh, masih ada. Yang belum dikerjakan dulu ya. Ya, Ya, Bu. Waktunya masih 10 menit lagi. Yusufka. Keistimewaannya Bapak PMI Indonesia. Bapak PMI Indonesia. Terus Wakil Presiden ke-7. Terus keteladanannya sabar, berprestasi, sama tekun. Udah Udah Sudah selesai. selesai? Sudah, Bu. Oke, waktu berdiskusi kalian sudah habis ya? Sudah selesai semuanya? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, seperti instruksi tadi di awal, perwakilan kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi. Ibu akan mengacak dari kelompok yang akan maju pertama. Oke, kita acak ya. Nih, kita acak. Kita acak. Yang maju pertama, ada kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompoknya RA Kartini ya? Ya, Bu. Oke, silahkan perwakilan dari kelompok 3 maju ke depan untuk dipresentasikan ya. Ini Mbak, hal yang dapat diteladani dari RA Kartini. Yang pertama, cerdas dan pintar. Misalnya menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis dan mampu membawa perubahan untuk Indonesia. Hal-hal yang dapat diteladani dari RA Kartini. Yang pertama, cerdas dan pintar. Menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis dan mampu membawa perubahan untuk Indonesia. Yang kedua, ramah dan sopan. RA Kartini kepada siapapun ramah, bahkan ia juga punya teman dari Belanda. Yang ketiga, rendah hati. Dari keluarga bangsawan terpandang, namun ia selalu merakyat dan tidak pernah sombong atau memandang pangkat. Yang keempat, optimis, ambisius, ulet, pantang menyerah. Dia tidak pernah menyerah memperjuangkan hak perempuan agar memperoleh pendidikan yang layak. Yang kelima, mandiri. Ia tidak sekolah tinggi-tinggi, namun ia terbiasa belajar menulis surat, dan hasilnya ia bisa membangun sekolah perempuan pertama di Jawa. Mandiri. Ia tidak sekolah tinggi-tinggi, namun ia terbiasa belajar menulis surat, dan hasilnya ia bisa membangun sekolah perempuan pertama di Jawa. Yang keenam, sabar dan setia. Sabar menghadapi cemohan banyak orang, setia kepada suaminya, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat,
walaupun telah memiliki 3 istri. Gigih dan berani, mengajak wanita Indonesia di jalur benar dan tidak melakukan perbuatan tercela. Kemudian istimewaannya apa, Mbak? Keistimewaannya yang pertama, pahlawan nasional Indonesia dengan sebutan pahlawan pembangkit perempuan pribumi. Yang kedua, beliau dibuatkan sebuah lagu Ibu Kita Kartini oleh bangsa Indonesia sebagai tanda ucapan terima kasih. Yang ketiga, penulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Yang keempat, pendiri sekolah perempuan pertama di Jawa. Sudah? Sudah, Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh kembali ke tempat, Mbak. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke kelompok berapa ya? Kelompok. Wah, ini kelompok 8. Kelompok 8 Buya Hamka ya? Iya, Bu. Silakan maju ke depan kelompoknya Buya Hamka. Keistimewaan dari Buya Hamka. Yang pertama, penulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Yang kedua, karyanya kitab atau buku digunakan di lembaga pendidikan seperti Universitas Al-Azhar, MEJ, dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Yang ketiga, tokoh utama sekaligus sastrawan. Yang keempat, Ormas Islam Internasional seperti OKI. Yang kelima, dosen di UII Jakarta dan Universitas Muhammadiyah Padang Panjang. Keteladanannya seperti toleransi tinggi, menghargai perbedaan agama di Indonesia. Yang kedua, tidak pendendam, misalnya memisahkan urusan akidah politik dengan urusan pribadi, kekeluargaan, dan agama. Yang ketiga, sederhana, tidak pernah menonjolkan kekayaan dan penampilan juga sederhana. Yang keempat, cerdas, seperti prestasinya banyak. Oke, udah? Ya, beri tepuk tangan dong. Silakan kembali ke tempat. Oke, selanjutnya ke kelompok berapa ya? Kita acak. Dan dapat kelompok 1. Kelompok 1 kelompoknya Pak Jokowi ya? Ya, Bu. Silakan perwakilannya bisa maju ke depan, dipresentasikan. Keistimewaannya diberikan oleh Pak Jokowi yaitu 1. Sebagai wali kota Solo pada tahun 2005 dan 2010. Terus yang kedua, sebagai Presiden RI yang ke-7. Terus yang ketiga, sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terus Keteladanannya yang dimiliki oleh Pak Jokowi yaitu sederhana. Yang kedua, tegas, berprestasi, dan merakyat. betul sekali. Terima kasih Mbak Ella. Ya, sama-sama. Kembali ke tempat ya. Ya. Oke, selanjutnya kita akan acak lagi kelompok berapa yang akan maju. Berapa ya? Kelompok 6. Kelompok 6, kelompoknya Pak Yusuf Kala. Silakan perwakilannya maju ke depan. Ya, Bu. Ditunjukkan ke teman-temannya gambarnya Pak Yusuf Kala. Ini ya, profilnya Pak Yusuf Kala. Ya, dibaca. Keistimewaan dari Pak Yusuf Kala, yang pertama Bapak PNI Indonesia. Yang kedua, Wakil Presiden ke-7. Keteladanannya Pak Yusuf Kala, yang pertama sabar, lalu berprestasi, yang ketiga tekun. Sudah, Bu. Oke, beri tepuk tangan meriah dong. Mau bertanya kepada kelompok Jokowi. Bukti kalau Pak Jokowi itu sederhana apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Bukti dari Pak Jokowi sederhana yaitu dari cara pakaiannya yang tidak terlalu berlebihan dan penampilannya juga sederhana. Terima kasih. Sama-sama. Saya ingin bertanya kepada kelompok RA Kartini, bukti kalau RA Kartini itu sosok yang ambisius itu apa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Afril. RA Kartini berambisius mendirikan sekolah perempuan di Jawa. Baik, terima kasih Dita. Sama-sama Afril. Saya ingin bertanya kepada April. Bukti Yusuf Kala sosok yang sabar itu apa ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ella.
Buktinya Yusuf Kala sabar dan setia berjuang bersama Pak Jokowi selama menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Oke, terima kasih April. Ya, sama-sama. Baik, setelah 8 kelompok tadi tampil maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing, itu artinya kalian sudah menguasai mengenai pengertian teks biografi, kemudian unsur-unsur teks biografi. Selanjutnya kalian juga bisa membedakan apa itu keistimewaan dan juga keteladanan tokoh biografi. Nah, setelah kita mempelajari hal-hal di atas, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Ayo tunjuk atap. Saya, Bu. Oh iya, Mbak Ella silakan dijawab. Jadi kesimpulannya yaitu 1. Teks biografi adalah teks yang memuat riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua, dalam menulis biografi harus memperhatikan keistimewaan dan keteladanan tokoh. Betul sekali ya, bertepuk tangan dong untuk Mbak Ella. Jadi teks biografi itu teks yang memuat atau mempelajari tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Ingat ya, ditulis oleh orang lain. Jangan keliru dengan autobiografi. Kalau autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Nah, selain itu juga kita sudah mempelajari tentang unsur-unsur biografi dan juga keistimewaan dan juga keteladanan. Kalian sudah bisa membedakan antara keistimewaan dan juga keteladanan. Kalau keistimewaan itu merupakan kelebihan dari sang tokoh yang tidak dimiliki oleh tokoh lainnya. Sedangkan keteladanan merupakan hal-hal yang dapat diteladani seperti sikap rajin, tekun, ramah, dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal yang dapat diteladani dan dicontoh dari sang tokoh tersebut. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas untuk mempelajari struktur teks biografi dan juga kaidah kebahasaannya. Karena minggu depan kita akan belajar mengenai struktur dan juga kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks biografi, dan Ibu harap kalian sudah membaca materi pada buku paket maupun pada LKS yang sudah tersedia. Baik, karena waktunya juga sudah habis, maka Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan kegiatan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya. Semua murid, semua guru, semua murid